Kita kembali melanjutkan perbincangan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Tentu sudah banyak sekali hal yang Ya, disampaikan oleh beliau, dan terakhir tadi kita berbincang tentang para pengisi konten di televisi pendidikan ini adalah para guru-guru ya, terbaik, termasuk juga ada ruang untuk ya. mengundang para relawan Pak ya Relawan, untuk menyampaikan materi. praktisi Tapi pendidikan juga ya. secara umum dibagi ke dalam beberapa konten Pak di Ya, televisi edukasi ini. setelah kita diskusi dengan tadi tim kreatif ya, Ya, ada 4 konten yang kita akan buat. Yaitu betul. pertama adalah tadi yang paling prioritas adalah pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah dari sisi kreasi ya, anak-anak kita, prestasi anak-anak kita, itu akan kita tampilkan juga ya. Ya, Banyak ya kemarin yang juara-juara, meskipun di era pandemi juga betul, betul. kita akan tampilkan di sini. Jadi kreasi prestasi anak-anak kita juga, termasuk inovasi-inovasi yang Betul. ada di sekolah. Kemudian termasuk juga ada potret sekolah yang siap untuk tatap muka misalnya. Oh Ya, iya, iya. kita akan tampilkan di sini. Betul. Termasuk tadi ruang pendidikan. Kita berharap praktisi, termasuk juga stakeholder terkait tentang pendidikan, kita akan undang ya di Betul. ruang pendidikan. Ada dari psikolog, Iya, juga ada praktisi pendidikan di perguruan tinggi, dan sampai kita undang untuk memberikan support pencerahan iya, pendidikan di era pandemi begitu ya. Ini akan menjadi jalinan komunikasi insya Allah dengan iya. masyarakat. Betul. Jadi kan selama ini kurang sosialisasi. Kami kan Iya, masih terbatas di medsos. betul, Itu betul. kan terbatas. Iya, Kalau iya. dengan TV kan bisa Lebih luas terlihat Pak ya. semua. Jadi makanya ini ruang, insya Allah masyarakat akan terbantu Kang Herdi. Iya, Dan yang tentunya yang terakhir juga kegarutan. betul. Ya, jadi seberapa besar para peserta didik mengenal Garut secara keseluruhan, dari sisi pariwisata, Iya, yang dari sisi tadi kan seni budaya betul. kan kita tampilkan untuk bagaimana mengeksplor Iya, kreativitas para peserta didik kita, para iya, guru kita, termasuk para kepala sekolah, para pengawas ya, harus bahu membahu melayani. Fungsi birokrasi kan melayani masyarakat. betul. Jadi ini adalah bagian daripada layanan terhadap masyarakat, pemenuhan pendidikan Iya, ya pada anak-anak kita. Jadi jangan sampai terjadi tadi yang kami sampaikan, tidak ada anak yang tidak bersekolah atau tidak belajar gitu ya. iya, Tidak ada alasan lagi kan, betul, betul. Kang Herdi, karena dengan strategi yang kami lakukan, blended learning itu adalah upaya kami kombinasi ya. Iya. Jadi alhamdulillah kita sampaikan. Jadi di televisi pendidikan ini barangkali Ya, Pak, seperti yang Bapak sampaikan, tidak hanya materi pelajaran, ya betul, tapi juga materi-materi yang lainnya, betul, prakarya. betul, Jadi ada anak-anak atau guru-guru yang luar biasa, betul, betul. termasuk juga kegarutan ya Pak. Ya, kegarutan. Ini juga yang barangkali perlu disampaikan, perlu ditegaskan Ya, oleh Bapak tentang target pencapaian kurikulum, ya, karena masih banyak keluhan. betul, Anak-anak itu belajar daring dari pagi sampai malam, betul. sehingga menimbulkan Ya, stres barangkali betul, anak-anak betul. karena terlalu banyak tugas. Bagaimana barangkali penekanan Bapak tentang target kurikulum ini, Pak? Ya, kita pun memahami tentunya sebelum masuk ke target kurikulum, kami Ya, ingin menyampaikan kepada masyarakat, para orang tua, kita tetap fokus ya untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. ya, Itu yang harus kita jaga gitu. betul. Itu adalah komitmen kami yang tentunya berdasarkan arahan dari pimpinan. Ya, Nah, Pak Bupati dalam hal ini berdasarkan juga hasil virtual dengan Pak Presiden, kita akan masuk sekolah setelah anak divaksin. iya, betul, Ya, betul. divaksin. Tentunya mudah-mudahan mungkin di awal Awal tahun ya. 2021 ya, Ya, kita akan melaksanakan tatap muka. Itu bukan tidak sepenuhnya dipakai dengan normal. betul, Kita betul. Pak new normal. Kalau zona hijau misalnya bisa 50% Pak, tapi Ya, tetap pembelajaran ini bisa tadi tatap muka sebagian, betul. juga daring pun sebagian. Jadi protokol Jadi kesehatan tetap protokol kesehatan tetap harus diperhatikan dijaga ya, Pak? tetap ya. Ya, Jadi ini adalah solusi. Jadi kan Pak Bupati mengharapkan bahwa
sudah divaksin baru kita bisa masuk secara tatap muka. Nah, berkenaan dengan tadi target-target kurikulum, kita ada penyesuaian kurikulum. Betul, Pak. Ya, tentunya apapun kondisinya kita tidak bisa membandingkan dengan situasi normal. Ya, kami tetap berjalan target kurikulum, pencapaian kurikulum, sebagaimana yang diamanatkan dari pusat. Ya. Tapi apapun kondisinya, kami pun harus memahami situasi di masyarakat kita, anak-anak kita, ya, dan tentunya ini harus sifatnya fleksibel. Jadi para guru itu diharapkan juga bijak barangkali Pak ya, dalam menentukan materi pembelajaran. Menentukan materi, jangan sampai banyak-banyak keluhan, terlalu PR-nya menumpuk, begitu ya. Nah ini juga mohon perhatian Bapak Ibu guru, kita lebih, apalagi para orang tua pusing dihadapkan oleh COVID, ditambah lagi anak-anak yang pembelajaran yang begitu menumpuk. Makanya ini adalah solusi dengan pembelajaran melalui TV ini, gitu ya. Ini insya Allah didengar oleh Bapak Ibu guru ya, seperti itulah. Baik Pak Kades, karena barangkali di Garut ini terlalu luas wilayahnya, 42 kecamatan, sebagian diantaranya juga ada yang termasuk blank spot area. Ini perlu kami sampaikan juga barangkali untuk para peserta didik di wilayah Garut Selatan, anak-anakku tercinta, para guru dan para orang tua, bisa menyimak tayangan televisi pendidikan ini melalui live streaming di YouTube dan di platform media sosial lainnya seperti Facebook dan yang lain-lain. Jadi anak-anak di wilayah yang blank spot area di wilayah selatan, karena barangkali dengan beberapa kondisi di awal-awal ini 42 kecamatan belum bisa di-cover Pak ya oleh siaran pendidikan ini. Jadi kita sudah untuk blank spot, pemerintah daerah Kabupaten Garut sudah ada titik-titik yang berarti kita intervensi ya, mulai Pak Bupati itu dengan Kominfo di Gunung Jampang, misalnya, di Purwajaya atau di yang lainnya, itu mudah-mudahan bisa ini, sehingga kita bisa ke depan insya Allah kita akan perluas begitu. Ini kan baru upaya di sebagian besar, sebagian besar. Tapi ke depan insya Allah kita akan perkuat itu dengan TV edukasi ini. Jadi untuk sementara kita yang di selatan atau yang belum terjangkau, ada menu ya di live streaming YouTube ya, atau Facebook atau WA atau yang lainnya begitu ya, kita perkuat. Nah ini yang jelas upaya-upaya kita itu lebih masif dan menjawab keraguan di masyarakat. Dan ini pun harus dipahami bahwa tidak menutup kemungkinan dengan siaran TV ini ada stakeholder terkait masyarakat yang mungkin peduli nanti. Silakan ini. Jadi dinas pendidikan terbuka ya Pak? Ya misalnya, Pak ada inovasi lain, ada strategi lain, termasuk masukan-masukan dalam acara kami ini. Ya kita diskusi lah, karena kami setiap 1 minggu kita akan evaluasi. Jadi tayangan ini seperti apa, kita evaluasi untuk lebih baik, termasuk masukan-masukan dari masyarakat. Gitu, seperti itu. Jadi para pemirsa, Pak Kadisdik sudah menyampaikan dinas pendidikan selalu terbuka dengan masukan, saran, kritik membangun agar semua peserta didik di Garut ini terlayani. Tidak ada satu orang peserta didik pun di masa COVID-19 ini yang justru tidak belajar. Tentu saja kelahiran televisi pendidikan ini tidak terlepas dari kontribusi banyak pihak barangkali Pak. Pak Kadisdik barangkali mau menyampaikan beberapa poin untuk hal ini Pak. Diawali dari penghargaan yang setinggi-tingginya pada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, termasuk jajaran Forkopimda yang luar biasa mensupport kami, wabil khusus Pak Danrem. Pak Danrem itu mengizinkan untuk pemasangan pemancar di lapangan golf Ngamplang, Pak. Luar biasa. Ada tower itu, terima kasih, termasuk Pak Dandenpom, itu luar biasa untuknya. Jadi ini adalah sebuah amanat atau upaya kami ya untuk pemenuhan pendidikan pada masyarakat Garut ya. Diharapkan bisa bermanfaat, bisa khairunas anfa'uhum linas untuk kita semua begitu Kang Herdi. Itu saja mungkin.
Terakhir barangkali Pak, sebelum kita menutup, nanti Pak Kadisdik di kesempatan-kesempatan berikutnya tentu saja akan hadir menyapa lagi para pemirsa, terutama anak-anak di seluruh Kabupaten Garut. Betul, betul. Barangkali pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para guru, kepada para orang tua. Jadi kepada para orang tua, jangan menjadi beban, jangan menjadi perhatian yang sulit begitu dalam menghadapi pembelajaran di era COVID ini. Kami siap untuk melayani Bapak Ibu semua. Saluran komunikasi silakan juga ke sekolah, ke kami. Ada hal-hal yang misalnya kurang berkenan bisa laporkan ke kami. Termasuk juga terakhir titip kepada Bapak Ibu guru, para kepala sekolah, jangan terlalu memberikan beban berat kepada para orang tua. Kita simpel-simpel saja, kita kembalikan kepada kurikulum, ada penyesuaian ya tadi. Betul. Jadi kasihan lah, jadi orang tua, anak-anak yang ada di rumah gitu terlalu dibebani oleh tugas-tugas yang sangat berat. Kita rileks, mudah-mudahan menjadi imun tubuh yang kuat dalam menghadapi virus corona 19 ini. Saya yakin dengan kebersamaan kita, para guru, para orang tua, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, anak yang kuat, berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Itu saja mungkin Pak Herdi. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Dan para pemirsa televisi pendidikan, mulai hari ini, para orang tua dan anak-anak dimanapun berada di seluruh Kabupaten Garut bisa menyaksikan berbagai konten edukatif yang kami siarkan di channel 9 TV. Dan tentu saja, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari solusi supaya tidak ada satupun peserta didik di Kabupaten Garut yang tidak terlayani di masa pandemi ini. Kita akan mengakhiri perbincangan kita hari ini. Kami selalu menyampaikan pesan, COVID-19 tentu saja tidak tahu kapan akan segera berlalu. Yang harus kita lakukan adalah mematuhi anjuran pemerintah dan senantiasa menjaga protokol kesehatan COVID-19. Tetap sehat, berpikir positif agar imunitas kita semakin meningkat di saat pandemi ini. Akhirnya, seluruh kru yang bertugas hari ini mengaturkan terima kasih sekali lagi warga Kabupaten Garut. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan selamat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.